Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dan masih belum terselesaikan hingga detik ini. Bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga pernah memiliki konflik dalam hidupnya. Dia Permatasari. Selamat malam Mbak Dia. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Benar pernah punya konflik dengan orang lain ya Mbak? Pernah. Bagaimana ceritanya? Singkat saja. Ya namanya manusia ya. Pasti adalah masalah dengan teman atau dengan siapa gitu. Jadi ceritanya itu sebenarnya udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu gitu. Ya bermula dengan kesalahpahaman. Saya punya teman yang lumayan dekat gitu, ada kesalahpahaman. Sebenarnya masalahnya itu adalah masalah yang sangat sepele. Tapi karena mungkin ada campur tangan orang lain, jadi akhirnya kita tuh bisa dibilang dipanas-panasin mungkin ya. Jadi pada saat itu juga saya masih tergolong lebih muda, masih muda usia. Dia juga begitu, jadi kita gampang tersulut emosi yang sebenarnya harusnya cepat diselesaikan, tapi kita berlarut-larut karena kita saling panas, saling egonya tinggi gitu. Tapi setelah berjalannya dengan waktu, ya saya pun sadar ya buat apa sih seperti ini gitu ya. Ya akhirnya saya pun juga udah lupa masalahnya apa, sampai problemnya tuh lupa gitu loh. Cuma kita masih saling gengsi pada saat itu. Karena saya mikirnya udahlah ngapain juga sih gini, tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Buat saya itu setelah saya sadar bahwa memutus silaturahmi itu adalah sesuatu yang dosa besar juga gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau saya memulai duluan juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting saling memaafkan. Saling gitu. memaafkan, itu kuncinya ya. Saling memaafkan dan kita lupakan semuanya. Mbak Diah, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku diselingkuhi oleh suaminya akibat aib dari masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eka. Silakan Mbak Dia. Selamat malam Mbak Eka. Selamat malam Mas Bayu, Mbak Dia. Selamat malam. Sebenarnya apa yang terjadi? Di sini saya mau menceritakan tentang rumah tangga saya, Mas. Saya sudah 25 tahun berumah tangga. Tapi belakangan ini saya lihat, beberapa tahun belakangan ini ya, saya lihat tuh ada perubahan di suami saya. Apa perubahannya Mbak? Dia jarang pulang. Dia kasar sama saya, sama anak saya. Saya curiga, Mas Bayu, Mbak. Curiga ada perempuan lain. Anak saya juga melihat saya sedih. Lihat saya setiap hari dimarahin. Setiap hari saya nangis. Sebelumnya nggak seperti ini? Sebelumnya nggak seperti ini. Beberapa tahun belakangan ini aja. Pernah membuktikan kecurigaannya nggak Mbak Eka? Kadang dia tuh kalau tidur suka ngigo, Mas. Ngigo, panggil-panggil perempuan lain. Terus anak saya juga karena kasihan sama saya. Dia bilang, "Bu, biar saya cari bukti ya, Bu." Dia bilang seperti itu. Tapi suami saya tuh nggak pernah mau jujur. Baik. Mbak Eka, kami turut prihatin atas masalah yang dia hadapi. Harapannya apa saat ini?
harapan saya ingin rumah tangga saya tuh baik-baik lagi karena anak saya tuh udah besar. Malu Mas, Mbak, malu banget ya. Orang-orang tuh mandangnya tuh seperti apa sih? Saya tuh nggak pernah pergi sama suami saya lagi, nggak pernah mau jalan bareng sama saya. Seakan-akan tuh dia tuh jijik banget sama saya, benci banget sama saya. Kalau Mbak Dia mengalami hal seperti ini, ada perubahan yang terjadi dalam rumah tangga, apa mungkin ada kaitannya dengan orang ketiga? Kalau menurut Mbak Yang Dia udah gimana? pasti kecurigaan sih ada. Karena kan yang namanya hubungan sama suami istri, kita kan menikah udah lama ya pastinya. Iya. Kita udah tahu dong sifatnya seperti Sifatnya apa, suami seperti perubahan-perubahannya. Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah gitu. Saya Mudah-mudahan cuma sih. mau tuh dia tuh jujur. Baik, mudah-mudahan malam hari ini semuanya akan terungkap dan mudah-mudahan Mbak Eka bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi ya. Amin. Kami akan ajak Mbak Eka untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eka, dengan tanggal lahir 10 Juni 1979 dan mendiami nomor rumah 21, sosok yang memiliki karakter yang mudah sekali sakit hati. Rasa sakit hatilah inilah yang membuat energi Eka menjadi buruk. Saya baca dan saya rasakan, saya melihat sebuah peristiwa masa lalu yang sangat menyedihkan sekali. Sosok Eka yang kuat tiba-tiba menjadi hancur karena persoalan rumah tangga. Hal ini yang membuat Eka menjadi tidak tenang dan penuh kegelisahan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Hai, ketemu lagi. Terima Mbak. kasih. Silahkan duduk semuanya. Halo Mbak Eka. Halo Mas Roy. Jadi tanggal 10 bulan 6 1979 dan nomor rumah 21. Mbak Eka ini suaminya 3 tahun belakangan jarang pulang dan juga berlaku kasar. Beliau curiga bahwa sang suami selingkuh di belakangnya. Oke. Karena beberapa kali juga ngigo menyebut perempuan lain dalam tidurnya. Ini makanya harapannya datang ke sini ingin rumah tangganya baik-baik lagi. Gimana? Kalau saya diizinkan Mbak Eka, saya pengen tahu nama suaminya. Biar saya gampang menyebutkan si A, si B, dan si A, si B. Jadi kan saya lebih nyantol gitu kalau ada namanya. Nanti Kalau kita pakai nggak akan tayangkan kok namanya. Kalau ada perumpamaan si B ini, ntar ada si C dan bingung ya Mbak Dia ya. Siapa? RAC. Oke. RAH. RA. Iya. Tanggal lahirnya dia itu 20 bulan 1 75. 19. Oke, baik. Saya merasakan dari gestur ini bukan menerawang ya, harus dibedakan. Saya merasakan matanya Ibu Eka itu sedih. Saya merasakan matanya Ibu Eka itu sedih. Tapi saya tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan Ibu Eka. Tentu sudah nyampe di menembus mata batin spesial. Itu harus dapat solusi, at least agak lebih tenang dalam menjalani biduk rumah tangga. Terkait dengan pertanyaan tadi Ibu Eka, menuduh suaminya selingkuh. Apakah suaminya selingkuh atau tidak? Seperti itu, bukan? Betul. Pertanyaannya agak susah dijawab, tetapi memang kalau saya lihat dari
semua aura gesturnya kamu memang pernah melihat suami kamu selingkuh seperti itu. Iya kan? Iya. Jadinya ini membuat dia menanyakan lagi nih, baik. Aha. Dia selingkuh lagi nggak ya? Gitu. Oh, jadi sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Kelihatan dari bola matanya yang membuat dia berpikir keulang gitu. Bola matanya kayak mengulang peristiwa yang sudah terjadi, lalu kemudian mencurigai apa selingkuh lagi nggak ya gitu. Oh, jadi ada trauma. Trauma. Jadi begitu ada perubahan, langsung balik ke sana lagi, ke memori yang pernah lewat itu. Karena kan itu susah diubah memorinya, disakiti laki-laki, apalagi suami kita sendiri. Susah kan? Betul. Rasanya nggak. Saya sudah merangkum semua apa yang saya lihat dari tangan, dari mata, gestur, terus kemudian juga paling banyak mata sih sebenarnya, dia banyak kesedihan. Nanti saya jelasin satu-satu nih apa ya. Terus kemudian juga saya boleh nanya balik ya, Mbak Eka ini mau ada kesempatan kedua tidak? Kesempatan kedua, kesempatan ketiga berarti untuk melanjutkan biduk rumah tangga ini. Saya sebenarnya tuh bertahan demi anak, Mas. Saya tuh punya anak perempuan. Biar bagaimanapun nanti dia butuh bapaknya. Jadi itu yang bikin saya bertahan sampai saat ini. Anaknya usia berapa sekarang? Usianya 21, Mas Bayu. Oh, udah besar. Sudah besar. Berarti tahu dong. Tahu, justru dia juga kasih tahu saya, dia bilang, "Mama, katanya saya punya bukti kalau bapak tuh bukan orang baik." Sorry, maaf. Anaknya kandung Ya, bilang bapak tuh bukan orang baik. karena dia tuh nyelidikin, Mas. Dan Dia akhirnya bilang seperti itu. Karena dia tuh nggak tega lihat saya tiap hari dimarahin sama bapaknya. Setiap hari dia lihat saya nangis. Iya. Saya udah menangkap beberapa poin. Suaminya selingkuh atau tidak? Suaminya memang benar ada cem-ceman. Karena saya merasakan ketika kau berbicara, kok kayaknya nada-nadanya bergetar terus dan mengingat masa lalu. Penyebab dan sebab dan akibat. Ini adalah sebab dan akibat dari Ibu Eka. Ibu Eka kalau dari cerita ngomongannya itu suka mengungkit-ungkit masa lalu. Betul? Iya. Jadi gini, kita tahu dia bersalah tahun 2000 berapa misalnya. Tapi sudah 2009, which is sudah 5-6 tahun, 7 tahun. Tapi kau masih mengungkit itu semuanya di setiap malam sebelum tidur. Makanya si Pak Ahmad itu jadi emosional, terkekang, dan sering merasa dicurigai. Seorang pria yang merasa dicurigai terus-menerus akan kabur dari pelukan sang istri. Itu adalah sebab akibat. Dan Ibu Eka ini sebenarnya udah sedih banget. Tapi curiga lagi, muter lagi. Habis muter lagi sedih. Karena takut, Mas Roy. Percaya, ada satu quote, hubungan itu harus saling percaya. Betul, karena memang sejauh yang saya tahu ya, Mbak Eka, yang namanya pernikahan nih, katanya memang butuh iman dan kepercayaan sih. Ya, dua itu yang utama. Betul. Ya sebenarnya. Iya. Kalau kepercayaan itu udah rusak, Ya jadi suka ungkit lagi deh. ya keungkit dan akhirnya ya ada salah satu yang nggak nyaman, cari kenyamanan di tempat lain. Iya, aku sih pesen buat Ibu Eka jangan suka ngungkit-ngungkit. Kan ya udah berlalu sudah. Saling memaafkan. Saya memaafkan. Terus reaksi anak gimana? Ayahnya atau juga ke Ibu Eka sendiri? Anak saya tuh benci banget sama bapaknya. Dia benci, dia marah sama bapaknya karena sikapnya itu. Dia juga nggak terlalu deket sekarang sama bapaknya. Karena bapaknya pun nggak pernah mau berkomunikasi lagi sama dia, jarang gitu. Jadi
Dia kalau pulang itu bisa tengah malam, Jadi anaknya bisa nggak pulang. Cuma paling anaknya kalau itu, Pak, aku butuh uang nih buat bayar kuliah. Oh iya dah. hanya untuk Hanya urusan sekedar materi ya. materi. Oke. Tapi anak Ibu Eka tahu kalau Bu Eka datang ke Menembus Mata Batin kali ini? Tahu Mas, Tahu. tahu. Dia juga yang menyarankan saya untuk bisa datang ke sini biar bisa ada penyelesaian jalan keluar. Walaupun nanti terungkap hasilnya menyedihkan, Tim FD ada yang nemenin Ibu Eka di depan, boleh tolong dicari nggak namanya ya? Tolong dilihatin, ditanyain itu. Ibu Eka, tapi anaknya nggak ikut ke sini, nggak ada. Anak Nyusul saya katanya. dia bilang mama duluan aja, nanti Oh. saya pasti datang karena saya mau nemenin mama dan saya juga akan bawa bukti, dia bilang gitu. Tapi Bukti suaminya kalau- juga rela untuk nemenin Bu Eka untuk datang ke sini ya? Suami Tahu saya nggak? nemenin tapi dia nggak tahu kalau anak Nggak saya tahu mau mau kesini. mau ngomongin masalah ini? Enggak. Pokoknya saya bilang saya mau ada ketemu orang, saya bilang gitu, saya mau ngomongin masalah kita, mau cari jalan keluarnya tuh. Ujungnya mau kemana sih? Anak udah besar, saya bilang kan gitu ya. Saya bilang saya mau ngobrol sama teman-teman saya. Dia bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Saya kalau- sempatin waktu ada, tapi dia nggak tahu kalau anaknya juga mau ikut ke sini, gitu. ini kayak nanti ke gap kali ya. Iya, tapi kalau yang saya tangkap sih dengan suaminya mau nganterin Mbak Eka untuk yuk cari solusi dari masalah yang dihadapi. Artinya kan ingin yuk ayo kita benerin. Kayaknya iya benar. Ada keinginan untuk ngebenerin. Feeling saya begitu. Karena saya tuh udah marah, saya bilang saya udah capek. Tapi aku boleh nanya nggak? Kamu kan sebagai sama-sama perempuan Mbak Dia. Iya. Lihat mata dia itu, mata kekecewaan yang udah nggak mau lanjutin ya. Sedih banget sih, sedihnya tuh mendalam banget kalau saya bilang. Udah nggak Kalau saya kayak lihat sih males ya. udah, Sebagai seorang tapi masih ada perempuan yang kayak harapan. begini. Tapi masih pengen ada harapan ya Masih kan, Mbak? ada ya. Lemes banget. Masih ada harapan, maksudnya ingin baikan lagi kan? Saya belum tahu. Tuh, Hmm, kayak masih Gitu iya, ya. ya, loyo gitu. Tuh gimana nih? Karena mungkin seperti yang kamu bilang ini bukan pertama kalinya, Roy. Oh iya. Jadi ini kalau saya maafin sekali ini, jangan-jangan akan jangan-jangan begitu lagi. next Akan ada yang keempat, yang kelima, yang keenam. Bener juga. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Kita lihat ya, Pak Rahmat seberapa ganteng sehingga dia banyak yang diminati. Iya, betul. Ini gimana? Udah ketemu belum sama yang namanya Pak Rahmat di depan? Tapi Lumayan. perasaan saya juga nggak tahu ya. Ada. Ini bukan. Kamu punya aib di masa lalu ya. Kamu juga pernah melakukan kesalahan fatal. Oh ini. Betul. Nanti kita akan bahas ya. Oh di sebelah sana. Mohon maaf sekali, saya tadi memperhatikan semua body language dan kalimat-kalimat segala macam. Ini aib sebenarnya dari Ibu Eka ada satu kesalahan fatal tampaknya. Pernah menggugurkan juga. Pernah. Di kala itu. Oke. Bener ini suaminya, Bu. Iya Mas. Boleh saya komentar. Ya. Silakan. Suaminya insecure Saya- dari Betul. ya sebenarnya kayak takut, bukan takut tapi kayak Nervous. apalagi sih nih gitu, dan nervous juga, dan perlu bukti apa lagi gitu. Dan memang mungkin ada terjadi perselingkuhan, tetapi mau ngejelasin juga susah. Ibu Eka yang juga udah kayak begini-begini, jadi tuh gesturnya kayak kelihatan seperti itu, kayak orang, gue nyesel juga ngelakuin ini tapi kok jadi ribet gitu. Coba tanyain. Pak Dodi,
benar Bapak belakangan, ya kurang lebih 3 tahun terakhir, ya jarang pulang gitu. Sering nggak pulang gitu. Ya, pulang juga sih, Pak. Pulang juga artinya ada juga hari-hari yang Bapak nggak pulang gitu Ya, ya. kadang-kadang ya namanya kerjaan, Pak. Oh, urusan Ya pekerjaan. iya dong, kalau mengharuskan kalau Bapak suami nggak kita pulang. mesti bener anak mesti kerja dong. Nah kalau hal-hal sepele mesti pulang, ya bagaimana kita mesti cari makan untuk istri dan anak. Oke. Terus 3 tahun belakangan ini benar Bapak mungkin secara tidak sadar gitu ya melakukan kekerasan terhadap istri Bapak. Loh, saya bilang, Ya benar atau enggak jawabannya oh itu aja. enggak lah. Enggak ya. Itu statement dari siapa, Bay? Dari Bu Eka. Bapak tuh sering bentak-bentak saya. Saya marah, Bapak malah tambah pukul saya. Lah, entah-entah bagaimana sih? Saya cuma tanya, Pak, dari mana, Pak? Udah jam segini. Bapak kemarin juga nggak pulang. Tapi malah Bapak tambah marah. Ya wajar pula, orang suami itu kan cari kerja. Ya, tapi kan Bapak bilang Bapak nggak marah. Terus Ya, ini karakter yang buat laki-laki kadang suka pindah ke lain hati. Pertanyaan cerceran. Kemana sih? namanya orang rumah tangga itu kan harus jelas. Antara Kemana bukannya antara over berarti posesif dan bukan masalah posesif karena saya pernah dibohongin. Iya sih. Jadinya kan saya mau kejelasan kalau dari dulunya nggak sampai ke tahun itu mungkin juga saya nggak seperti itu ya Mbak. Ya karena pernah ada kejadian yang Pernah ada mengecewakan kejadian ya. seperti itu jadinya hal-hal yang dia lakukan itu Salah. buat Oke. saya Waktu nggak pulang nalar. telat, waktu nggak pulang, itu Mbak Eka coba untuk menghubungi suaminya nggak? Saya hubungin handphonenya kadang nggak aktif, kadang di reject. Bu, Ibu kerasa nggak selama ini nggak bertanya sama Bapak? Bapak itu pulang, kadang-kadang 2 hari sekali. Ibu tuh masa bodoh, beda datang beli disiapin makanan, malah main HP. Lah bagaimana lu nggak kecewa, Siapa Bu? bilang Pak mainan HP? Lah bagaimana lu tiap hari kerja seperti itu kok sampai saya sendiri Kalau saya bingung. mainan HP tuh Bapak nggak mungkin bisa makan Pak. Ya Bapak makan tapi ngambil sendiri tahu. Saya di sini. Enak aja loh. we have to Gua masak sendiri, datang-datang kalau nggak ada nasi bikin namanya sendiri. Istrinya malah terang-terangan. Pikir dong, gimana gue betah di rumah? baik. Sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya agak personal terhadap Mas Dodi. Jajan atau piara? Saya pelihara, Pak. Nah, tega kamu ya. Ternyata kamu benar selingkuh lagi. Ibu tuh nggak percaya sama saya, Ibu. Nggak ngerti bagaimana? Bapak udah jauh-jauh hari sering bilang, Ibu, kalau Bapak belum disiapin makanan, Bohong itu semua Mas. Tapi Ibu nggak Itu cuma melakukan alibinya itu. dia aja. Setiap hari saya siapin semuanya, saya urusin semuanya. Dia aja nggak pernah puas sama saya. Tega kamu. Kamu nggak kasihan sama anak kamu. Pak Dodi, saya mau tanya Pak. Ini sudah lama dilakukan? Lebih dari 1 tahun? Ada komen Mbak Dia? Ya, kira-kira segitu, Pak. Lebih dari 2 tahun? Ya, antara 2 tahun, 3 tahun, Pak lah. Berarti, maaf ya, Benar semua kan Mas Bayu. Mas Abang, mohon maaf ya, jadi kayak begini. Nggak apa-apa Mas Roy. Ya, Jadi saya semuanya jelas. Saya jadi nggak tega sih. Tolong bawa masuk dong. Ini apa harus pakai kayak gini? Ya lo lihat nyokap gue udah kayak gitu, gue harus pakai ginian segala coba. Mbak, saya panggil namanya siapa ini? Berkursi boleh Mas Riko? Serem sih.
Oh iya, boleh. Iya, boleh. Kenapa, Ma? Saya panggil Bapak Mbak. kamu udah ngakuin dia selingkuh. Ternyata bener. Semua kecurigaan mama yang kamu bilang kamuin. Mana buktinya? Oh, jadi udah ngaku sendiri? Iya. Oh, itu keterlaluan ya? Katanya kamu mau ngasih bukti. Bapak kamu Tega, udah tahu ngaku, nggak? tahu nggak? Ini walaupun gimana, ini ayah sendiri loh. Ya, aku tahu. Mbak tadi bilang, Taunya bapaknya tadi bilang katanya nggak nyalain pernah orang disiapin tua makan. Kalau datang nggak Oh, pernah nggak. dikasih makan katanya. Selalu Makanya- disiapin kok sama Mama. Mama selalu siapin makan, mau kerja selalu disiapin semuanya. Aduh, biar nggak emosian. Bentar deh. Minum dulu. Cuma alasan klasik tau nggak itu? Sabar ya. Saya mau tanya Mbak ya, ada buktinya Maaf nggak ya, sih Mbak Eka sebenarnya kalau Sorry ya, saya tadi- bapaknya itu selingkuh? Ada. Kalau misalnya Bapak nggak mau ngaku juga, aku tarik. Walaupun Bapak udah ngaku, bakalan aku bawa. Cuma aku mau lihat aja dia bakalan ngaku apa enggak. Kayak yang tadi semuanya dia omongin itu nggak benar. Mama nggak pernah siapin makan, Mama nggak ini, itu udah bohong semua. Jadi menurut kamu papa kamu bohong? Bohong. Makanya semuanya aku pengen jelasin, selesain di sini semuanya. Tapi beneran kamu punya bukti Iya, yang bener. memang? Selama ini aku selalu ikutin Bapak kok. Hah? Aku selalu ikutin. Oh iya, Aku udah lihat sendiri. pasang GPS gitu di mobilnya. Aku udah lihat sendiri, aku selalu ngikutin. Karena kebetulan perempuan ini aku deketin sebagai teman aku. Hah? Baru 3 hari yang lalu tapi. Hah? Temenan sama selingkuhan ya jadinya? Aku deketin dengan cara itu. Dia nggak tahu kamu anaknya dia. Awalnya nggak tahu, Sekarang? tapi sekarang tahu. Tapi dia masih nggak percaya. Makanya di sini aku bawa ke sini untuk dijelasin semuanya biar dengar dari mulut Bapak sendiri. Aduh, Siapa yang dibawa sini? Wanitanya. Aku bawa sekarang ya. Mantan aja mah, biar semuanya jelas di sini. aduh ngeri saya. Jadi 1, 2, 3. 3 lawan 1. Mbak Eka anaknya cuma 1. Iya. Sekali lagi kami minta maaf ya, Bapak Iya, Pak Dodi. Dodi. Kami nggak ada Pak maksud Dodi, untuk mohon mempermalukan di sini. Nggak Jadi ada dia niat. langsung Sebelah mana? Ya udah lah, ikut gue. Bentar. Sini lo. Mbak. Sini lo, sini. Sini. Lu jangan tarik-tarik gue, kenapa Ya sih? udah lu sini. Iya, gue bisa jalan sendiri. Ya udah jelasin di sini sekarang. Ini perempuannya ya? Lu siapa ini? Siapa sih? Mbak. Siapa? Baika tenang. Baika tenang. Baika kembali duduk boleh? Lu jelasin di sini sekarang semuanya. Perempuan Gua kayak mau gini, sama- Mas. Mas, Gila, ini seneng banget. maksudnya apa? Ini mau- Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mas, Lo tuh selingkuhannya suami gue kan? gue bukan selingkuhan, ngerti? Awas, bentak-bentak nyokap gue! Lu gak usah dorong-dorong, Lu ngerti? gak usah bentak-bentak nyokap gue. Gak punya Dia sopan. nyokap gue! Itu siapa? Gue istrinya juga, ngerti gak? Perempuan gak tau malu ya? Tadi Udah aku ngerebut tadi suami lihat. orang? Aduh. Malu. Lu yang gak tau malu. Gue nikah, tau gak? Gak tau malu. Lo nikah. Lo sadar dong. Siapa sih? Lo bernikah udah berapa lama? Lo nanya dia siapa? Mbak. Dia mama gue dan dia istrinya bokap gue.